Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Yadi dari SDN Denenga 3, Kecamatan Kangen, Kabupaten Sragen, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya kita hari ini dapat berkumpul di kantor Denayar 3 dan Penasihat Wahid. Alhamdulillah, salam kita adalah kepada Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakhirkan nanti di berada sebagai umat itu. Mohon maaf teman-teman dari guru, saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon bantuan untuk aksi nyata di modul 1.4 terkait tentang guru penggerak, yaitu bagaimana nanti kita membudayakan budaya positif di sekolah kita. Tapi sebelum itu saya minta anjuran dan arahan dari kepala sekolah dan sifat motivasinya untuk kita semua. Untuk dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Bapak Guru SDN 3, misalkan saya hormati. Kemudian yang kedua, Pak Anton Yadi selaku calon guru penggerak SDN 3. Pertama-tama mari kita berikan judul kebenaran, karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di kantor SDN 3 dan akan saya lihat. Kemudian yang kedua, sholat bersalam, mari kita berdoa kepada Rasulullah SAW yang kita membina atau memberikan contoh untuk menuju kebaikan. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan hari ini adalah aksi nyata nomor 4, yaitu yang berjudul budaya positif dari Pak Anton Yadi selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-9 Kabupaten Sragen. Mari kita aktivitas ini kita dukung, kita sembunyi kepada teman-teman semuanya untuk supaya juga yang baik. Karena apa? Untuk calon guru penggerak ini memang untuk tahun ini beda dengan yang lain, tapi artinya bernyata benar-benar membutuhkan tenaga yang baik, kemudian untuk waktu juga demikian. Jadi monggo untuk teman-teman semuanya nanti didengarkan untuk pemaparan atau penyampaian aksi nyata dari calon penggerak Mas Anton Yadi dalam penyampaian pembelajaran secara luring ini. Semoga nanti untuk budaya positifnya kita dengarkan, nanti kita terapkan di SD kita supaya ada peningkatan lebih baik lagi. Demikian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih dari Pak Kepala Sekolah atas arahan dan moderasinya kepada teman-teman dan buat saya sendiri selaku calon guru angkatan 9 Kabupaten Sragen. Langsung mawon teman-teman, karena keterbatasan waktu, sebelum saya lanjut ke acara inti yaitu pemaparan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, ada baiknya speaking dulu. Saya ingin merefresh panjenengan semua selaku guru kelas pastinya akan paham tentang ini, hanya tebak gambar. Kira-kira ini tokoh pahlawan siapa namanya? Masih gampang nih, kita buktikan siapa ini. Iya benar. Kita naikkan grade-nya yang kedua. Ayo bono. Grade-nya tidak Mutia. Ayo, Sud Mutia atau Sudnya Di? Kita lihat jawabannya. Di. Siapa? Masa Kristina. Ya lalu dari Maluku. Salah semua? Salah semua. Oke, salah. Salah semua enggak. Oke, yang berikutnya kita lihat ini. Nah, otot mikir rabot ini. Siapa? Pangeran. Kita buktikan. Kita pintar ya. Wah. Iya, benar. Pangeran Anta. Ini, awas jebakan ini. Dewi Sartika. Siapa? Era Kartini atau Desa Sartika? Kartini. Kita lihat jawabannya. Hampir mirip, tapi beda, berbeda. Lanjut. Ayo siapa? Istrinya Insinyur Soekarno. Siapa? Bapak Ibu? Kita lihat. Iya, kalau nanti Soekarno dari Bengkulu. Ini yang terakhir dari Purwodadi. Ya tahu? Dari daerah kita Jawa Tengah. Nyai Subanglarang. Ya, kita lihat ini asalnya dari Purwodadi Jawa Tengah. Kita lihat, ternyata kita punya pahlawan dari Purwodadi. Iya, yang serang dari Purwodadi Jawa Tengah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meringkas, ada yang salah dan ada yang benar kejebak dengan fotonya. Di calon guru penggerak. Oke, saya sedikit menjelaskan terkait tentang modul 1.4 yang saya pelajari di calon guru penggerak yang sudah berjalan hampir 2 bulan, Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian di hari ini, di aksi nyata ini saya akan sedikit membagi ilmu terkait tentang apa sih budaya positif itu.
Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, para guru dalam menghadapi muridnya, termasuk kenakalan sekarang, Bapak Ibu, termasuk bullying itu tadi, bahwa anak-anak kita sebenarnya itu menganggap mereka itu hal sepele, tapi terkadang ini fatal. Contoh kasus yang sampai fatal dan mengakibatkan cedera seumur hidup itu pernah ada di satu sekolah itu anaknya gojek, jadi kursi ketika dia berdiri ditarik ke belakang kursinya tanpa sepengetahuan anak didik ini temannya, dia kemudian duduk dan duduk ini otomatis dia kejungkel atau jatuh dan notok tulang ekornya di sini kena keramik, dan ini benar-benar terjadi dan dibawa ke rumah sakit ternyata patah itu. Jadi kita sebagai pendamping, pembimbing, dan penuntut murid ini harus benar-benar memahami dan selalu mengawasi anak-anak kita ketika ini di sekolah, yang merupakan ini tanggung jawab kita, bahwa ketika mereka bercanda pun ini perlu juga pengawasan kita, karena bercandanya ini juga membahayakan. Belajar dari situ, jadi kita juga harus lebih hati-hati ke anak didik kita. Next, Anda dan teman akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugasnya mengepal salah satu tangan Anda. Jadi berpasangan, Bapak Ibu. Yang satu mengepal, yang satu berusaha untuk membuka. Jadi dengan Beko, Pak Lili dengan Pak Dwi, Pak Kepala sendiri. Kemudian lawan dengan Pak Amir, Bu C dengan Pak Jan. Satu nutup, hanya nutup aja, kemudian yang satu berusaha untuk membukanya. Ya bertahan, bertahan dulu, jangan manut, bertahan dulu. Jadi jangan mau, intinya mempertahankan. Iya, ya, yang satu mempertahankan, yang satu berusaha untuk membukanya. Tapi jangan manut dulu, berusaha untuk mempertahankan. Silakan dicoba. Saya beri waktu 20 detik. Oke, cukup. Perasaan Bapak Ibu gimana? Yang tadinya nutup, ketika dibuka, perasaannya gimana? Kira-kira? Sakit. Yang berusaha merebut bagaimana perasaannya? Ketika itu tidak berhasil, kira-kira gimana? Hanya lagi, beberapa lagi. Pertanyaannya, apa Anda atau B membuka telapak tangan? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Kira-kira tadi dia membuka Anda ketika ngeyel-ngeyelan, tetap kekeh dikepalkan atau ketika sakit terus dilepaskan?
saking dilepas ya. Saking dilepas ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda lebih menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Ketika ngepel tadi gak dibuka atau tidak dilepas, itu kenapa? Iya, mempertahankan haknya ya. Ketika kita mempunyai sesuatu yang itu hak kita, dia pertahankan. Ya, tapi ketika itu dipaksa dan itu ketika disakiti, ketika dilepas enggak? Dilepas ya. Dan di sini siapa pemenangnya? Kira-kira yang mempertahankan atau yang ngeyel pengen membuka? Kira-kira tadi pasti ada yang beda-beda, ada yang nggak berhasil membuka ya, terus ada yang berhasil. Ya, yang satu pengen berusaha untuk membuka, tapi yang satu juga mempertahankan. Ada yang menang yang A, ada yang menang yang B. Jadi di dalam kegiatan ini ada sesuatu yang terselip, yaitu tentang kendali, termasuk kontrol dari Bapak Ibu. Dari yang tadi mengepal itu adalah kontrol bagaimana kita mempertahankan atau menahan ketika ini memang hak kita. Kemudian yang satu yaitu bagaimana ketika ini berusaha untuk kontrol kita untuk membuka kepalan tangan temannya tadi. Lanjut, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh dan hidup kekuatan kodratnya pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi ketika sakit ya dilepas, ketika itu tidak ya bertahan. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan memanfaatkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahannya stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa apa saat rujukan atau gagal. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lanjut berikutnya yaitu disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi-potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplinnya anak-anak ketika mereka misalnya ketika mereka memakai baju yang tidak sesuai dengan jadwalnya, misalnya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan ini, nek roh gurune mesti wedi, gage dilebokke. Tapi ketika tidak ada gurunya, anak-anak ini pastinya sakarpe dewi. Termasuk ketika upacara, gak ada cepat upacara. Ketika ada gurunya, itu langsung cepat-cepat. Nah ini sebenarnya mereka ini bukan menerapkan disiplin, cuma mereka itu takut. Nah ini persepsi ini yang perlu kita ubah, bahwa ketika ini baju inilah tanggung jawab dari anak-anak. Kemudian ketika upacara untuk segera untuk disiplin waktu agar nanti proses pembelajaran tidak terganggu. Ini harusnya kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa mereka itu lebih harus bertanggung jawab dan disiplin, bukan karena takut, tapi pada kenyataan di lapangan itu anak-anak biasanya takut dengan gurunya. Hal ini sebenarnya tidak apa-apa. Di awal-awal tetap kita berjalan biar kayak gitu. Tapi kelamaan bisa nanti kita jadikan ini jadi kebudayaan positif itu tadi. Yang awalnya dipaksa akan menjadi kebiasaan, kemudian ini menjadi karakter anak didik kita. Kemudian teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi intinya sebenarnya di kurikulum Merdeka ini kita tidak boleh untuk menghukum anak-anak. Jadi lebih kita harus menuntut anak-anak agar mereka itu sesuai dengan kodratnya. Dari materi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika anak-anak itu takut, piye carane gak tadi tidak takut dengan gurunya, yuk ini dilebokno, karena mereka ketika baju ini tidak dimasukkan, mereka masih takut, gurunya galak dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, biasanya nek diopahi lagi sergap. Ini pasti terjadi di anak-anak kita. Ketika ini ada sesuatu imbalan ke anak, ini pasti lebih. Ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi dalam tanda kutip bahwa ini kita memberi motivasi ke anak. Ketika di kelas, ketika ada yang juara, ya kita berikan motivasi. Termasuk misalnya mungkin awalnya kita beri hadiah dulu untuk merespon yang lainnya agar lebih semangat di belajarnya. Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadikan orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang penting ketika anak-anak ini perlu perubahan karakter untuk lebih baik lagi. Lanjut, bahwa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu di sini ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut, ada kasus, Bapak Ibu, saya bacakan kasusnya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh
Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Monggo saya persilakan. Jadi misalnya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami kasus yang sama. Mungkin tidak makanan aja, mungkin ada uang temen nih, itu dipaksa diminta. Bahasanya dipaksa. Nah, ketika menghadapi kasus kayak gini, kira-kira langkah Bapak Ibu guru itu bagaimana? Saya persilakan dari teman-teman untuk menghadapi kasus ini dulu. Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Luar biasa ini. Ini atau apa? Kalau dibekalin aku. Agus pilo royok panenane. Lah murah-murah. Iya, ini masing-masing masalahnya. Mungkin Agus ini uangnya habis. Ada lagi mungkin orang tuanya juga kurang perhatian kepada anak. Dan mungkin juga ini Agus ini termasuk swabanda. Terima kasih. Swabanda loh. Ya, terima kasih dari Mbak Weli yang pernah menghadapi, kalau di kelasnya pasti aktif ya. Jadi sering kali membuat masalah. Ketika ada masalah ini, kira-kira Bapak Ibu guru itu penanganannya bagaimana? Jadi kalau kasusnya ini, studi kasusnya ini yang saya slotkan ini, jadi Agus ini seringkali meminta bekal makan siang secara paksa. Kira-kira ini diperbolehkan tidak Bapak Ibu? Nggak boleh ya. Kemudian dalam konteksnya penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makanan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Jadi tidak makan Agus seperti atau kelaparan, pos mampu dan sebagainya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi pemerhati dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih, caper. Jadi bagi perhatian dia merebuti maafnya atau makasihnya temannya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ini penjabaran contoh dari tadi kebutuhan manusia tadi. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dia dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi ini bosan Agusnya ini. Kemudian terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah ini yang perlu Bapak Ibu guru cari akar permasalahannya. Jadi kalau bisa Agus ini dipanggil di kantor, kemudian ditanya secara baik-baik tanpa ada tekanan atau paksaan, kira-kira alasannya apa. Kemudian kita baru bisa untuk mengatasi agar ini juga tidak berdampak nanti ketakutan atau trauma di Agus sendiri. Nanti ketika dia
kembali ke kelasnya, dia juga tidak dibully oleh teman-temannya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik menuntun anak ini memakai cara agar ini tidak menjadikan salah satu gunjing. Dalam arti Agus ini sebagai pelaku, tapi ketika ini masalah selesai tidak berkepanjangan dan Agus ini menjadi mendapat bulian dari teman-temannya. Kemudian kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Ini jelas kita sering melakukannya. Ketika anak-anak tidak sesuai dengan perintah kita pasti lebih banyak menghukumnya. Termasuk saya ketika tidak memakai baju olahraga ketika jam olahraga, pasti tak push up kalau enggak lari di lapangan. Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Kemudian yang keempat ini pemantau, dan yang terakhir ini manajer. Kita juga harus menjadi manajer. Kalau di sekolah ini lebih ke kepala sekolah yang mengambil tindakan ini. Baik, kita sebagai guru interaksi dengan anak, kita harus juga bekerja menjadi manajer ini. Ini posisi kontrolnya, jadi motivasinya penghukum, penguat masa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Jadi salah satunya yaitu ketika kita penghukum menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir anak yang bersalah ini tadi, ini kita sebagai penghukum. Kemudian membuat masalah salah, kita seringnya menceramah mengatakan seharusnya kamu itu gini. Kemudian ibu guru kecewa dengan kamu. Posisi kontrol kita ini yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kadang anak-anak itu menganggap bukan gurunya kita tapi temannya. Anaknya ngeyel lah ya. Jadi menganggap kita itu teman. Kemudian pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Jadi kita membandingkan bahasanya ketika memantau. Yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Nah ini ketika ini manajer tadi, ketika kita mencari akar permasalahannya, terus kita bisa mengeksekusi dan mencari solusinya. Ini posisi kita yaitu menjadi manajernya. Lanjut, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Ini berarti kita mengajak. Ini teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Termasuk mandiri, karena bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini termasuk berarti kita manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini biasanya anak-anak yang kalau nggak yang pintar sendiri, berarti biasanya yang paling lemah sendiri. Ini kita kembali lagi, pasti kita tanpa kita sadari ini kita sudah melakukan dan paling banyak kita di penghukum. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru kita tahu posisinya, kapan kita sebagai teman, kita sebagai penghukum, kita membuat anak menjadi merasa bersalah, kemudian dia besoknya tidak melakukan hal yang salah lagi. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi manajer. Jadi ini yang perlu kita pahami, 5 ini yang kita belajar tanpa kita sadari pun kita sudah masuk ke ini, tapi kita lebih banyak di penghukum biasanya. Termasuk saya sendiri ketika ada anak biasanya
masuk ke hukum. Jadi setelah ini kalau bisa Bapak Ibu mari kita belajar agar ini lebih ke karakter anak-anak tidak. Karena ketika kita nyeneni, bahasanya kita marahi, kadang ini sampai anak gede, sampai anak besar itu masih teringat. Nah, ini bahayanya kita ternyata menjadi penghukum di situ. Jadi kalau bisa jangan penghukum ini jangan kita gunakan. Kalaupun bisa ya sekecil mungkin kita presentasinya untuk menggunakan teori ini atau penghukum ini. Lanjut, di sini ada kalau panjenengan guru kelas B, jadi nanti kalau bisa di kelasnya peraturan kelas itu apa? Biasanya ini sudah tertera di aturannya kita di tata tertib di sekolah kita. Kemudian kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari itu menjadi lingkungan positif, kemudian budaya positif. Jadi setelah ini Bapak Ibu kalau bisa nanti di kelasnya membuat seperti kayak peraturan kelas yang ini anak dilibatkan. Jadi bukan kita saja guru yang membuat aturan harus tepat waktu misalnya, tapi anak-anak. Ketika nanti anak-anak diajak diskusi, ayo aturan sekolah, aturan di kelas yang ini benar-benar harus kita sepakati. Termasuk misalnya jangan rame di kelas, jangan mencontek temannya, kayak gitu. Jadi ini anak-anak kita libatkan bagaimana ini nanti yang awalnya ini yaitu peraturan kelas, ini menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif itu tadi, termasuk bullying tadi. Jadi tidak boleh di kelas itu mengganggu teman, membuli temannya dan yang lainnya. Kalau ini menjadi kesepakatan bareng-bareng Bapak Ibu guru wali kelasnya, kemudian dan juga anak-anak, pasti anak-anak nanti juga akan dilatih untuk mandiri dan juga bertanggung jawab. Dan ini nanti bisa ditempel agar anak-anak dididik di dinding kelas agar mereka keingat, oh iya harus datang tepat waktu, oh iya misalnya piketnya harus datang tepat waktu, kemudian PR harus dikerjakan di rumah, tidak boleh dikerjakan di sekolah. Monggo nanti kreasi dari Bapak Ibu terkait ini nanti kesepakatan dengan anak-anak. Kemudian mulai dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut versi 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah itu tadi Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita libatkan dan mereka punya usul, salah usul, silakan nanti ini menjadikan kesepakatan bareng-bareng di kelas. Pasti tiap kelas satu dengan yang lainnya akan berbeda dan dilihat nanti perubahan anak-anak akan bagaimana. Kemudian membentuk keyakinan kelas yaitu dengan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi harus benar-benar positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah
dengan berjalannya waktu. Ini peraturan dan keyakinan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti nilai kebajikan atau keyakinan jelas, tanggung jawab ke anak. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, berarti kesehatan. Kemarin pada saat corona. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berarti kita berpikirnya jagani nanti jatuh dan sebagainya. Ini termasuk berarti keselamatan dan keamanan. Ini contoh keyakinan dan komitmen, nanti bisa ditempel Bapak Ibu di kelas. Kemudian ini saya masuk ke segitiga institusi. Ini adalah proses di mana kita menyelesaikan masalah tadi ketika ada kasus-kasus yang bisa memposisikan kita menjadi positif. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka salah, kok gak dibully itu tadi. Kemudian melakukan institusi guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan, jadi diberikan pilihan. Jadi kita bukan memaksa anak. Ini ada segitiga institusinya. Kemudian tahapannya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, membuat salah itu tidak apa-apa. Jadi diawali gak popo. Yang penting besok lagi jangan diulangi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh yang bisa kita praktekkan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan. Jadi ditanya alasannya itu kenapa. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang membuat penting bagi dirimu. Ini yang ketiga, yaitu tahapan menanya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh kemarin kasus yang saya praktekkan, yaitu tentang anak Nina pada saat jam olahraga hari Kamis itu tidak memakai kaos olahraga. Nah, alasannya, kemudian saya panggil, alasannya itu belum dicuci. Nah ini secara dialog kita harus jangan langsung adjustment. Jadi kita tanya dulu alasannya apa, kemudian intinya tidak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang penting di kemudian hari tidak diulang lagi. Ini yang kasus kedua, ini Alawi mengganggu temannya. Jadi di ruang kelas
ketika pembelajaran itu sering mengganggu temannya. Nah, ini kita panggil, kemudian yaitu balik lagi dari awal yang tadi tahapan restitusi segitiga, yang dari awal, kedua dan ketiga. Refleksi. Jadi yang terakhir, perasaan saat ini adalah setelah mengikuti materi seminar pada hari ini apa dan ada selanjutnya apa. Saya minta dari satu guru terkait tentang ini. Jadi termasuk tadi ketika kita selalu menghukum dan ketika anak Anda bersalah, kita langsung menjudgment anak ini, dan ketika dia kembali ke kelasnya biasanya dia dibully. Jadi kalau ketika materi di 1.4 ini, budaya positif ini harus kita terapkan benar-benar Bapak Ibu, agar nanti ke depannya kita sebagai pendidik itu akan lebih baik lagi. Satu orang yang bisa merefleksi sebelum saya akhir, Gusi. Baik, terima kasih untuk Cik Anton atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah mendengarkan paparan apa yang disampaikan oleh Cik Anton tadi, bahwa sebetulnya banyak sekali hal yang perlu kita refleksikan, terutama di kelas saya ya. Tapi sudah untuk yang kesepakatan bersama tadi, saya sudah mencoba. Jadi ada beberapa kesepakatan yang disepakati oleh kelas, khususnya kelas 6. Misalnya kalau mau keluar ruangan harus minta izin dulu. Terus kemudian pada saat pelajaran tidak boleh ramai, meskipun itu pun masih dilanggar oleh anak-anak. Akan tetapi sudah pernah kita coba hal-hal apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan sama anak-anak. Itu jadi konsekuensinya itu kita sepakati bersama satu kelas. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR apa gitu sanksinya. Jadi mereka yang menentukan. Jadi bukan dari guru yang menentukan. Meskipun sebetulnya memang antara kesepakatan anak yang satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi dari situ kita bisa menilai bahwa mereka berani mengutarakan pendapat dan berani konsekuensi apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi disiplin itu sudah berusaha kami terapkan meskipun belum maksimal. Kemudian untuk refleksi yang lain, saya sangat berterima kasih sekali sama Di Anton bahwasanya dengan paparan yang disampaikan Di Anton tadi membuka kita kembali, sehingga apa yang harus kita laksanakan sebagai guru supaya pembelajaran itu lebih bermakna, dan terutama untuk sekarang kurikulum yang sekarang ini berbeda dengan yang kemarin. Seperti tadi juga ada contoh kecil, ada anak yang suka membuli, membawa makanan, merebut makanan teman. Itu kalau menurut saya itu memang ya harus ditanya permasalahannya apa. Kenapa mereka meminta makanan teman? Nah, dari situ kita bisa juga bekerja sama dengan orang tua sebagai wali murid, sehingga apa alasannya anaknya kok minta makanan. Mungkin dari rumah tidak dibekali makanan juga bisa, atau mungkin karena kerepotan orang tua di rumah sehingga anaknya tidak dikasih sarapan terus lapar. Jadi banyak sekali kemungkinan yang akan diutarakan oleh anak-anak maupun orang tua. Mungkin itu Di Anton, terima kasih. Ya, terima kasih dari Bu C. Ternyata sudah tanpa kita sadari kita sudah belajar untuk membuat budaya positif ini di sekolah kita, yang memang ini kita mau tidak mau dan memang sebagai pendidik harus lebih baik dari hari kemarin.
Sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak beberapa budaya positif, termasuk sholat duha yang sudah kita praktekkan di sekolah kita, walaupun terkendala air kemarin. Tapi alhamdulillah di sekarang ini sampah dan sarana dan prasarana kita sudah memadai. Akhirnya kita bisa lanjut lagi terkait sholat duha. Kemudian budaya literasi ini yang anak-anak bisa menghafalkan gedung perpusnya. Kemudian yang 15 menit sebelum pembelajaran ini anak-anak harus literasi dulu. Mohon ini nanti dari mulai dulu terus memantau anak-anak agar literasi anak-anak lebih meningkat. Kemudian salim yang ini baru datang, kemudian salim ini juga budaya baik bagi anak-anak yang perlu kita kembangkan terus di kemudian hari. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai ekspresi terakhir. Kalau tadi sudah gambar, sekarang berhitung Bapak Ibu. Cluenya berhitung. Kalau 1 tambah 1 3, 2 tambah 5 4, 3 tambah 2 berapa? Silakan jawab. Berapa Pak Bu? Ingat cluenya berhitung. 1 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 5 sama dengan 4. 3 tambah 2 sama dengan titik. Berapa? 6. Salah. Salah? Silakan menjawab. Berapa? 7. Salah. Titik iki lho masih itu. Titiknya gitu. Itu Robi. Salah. 12 salah, 7 salah. Kali ini berapa? Jawab. Pak Kepala berapa? Asal jawab aja. Jawab Pak. 3. Salah. 1 tambah 1 3. 2 tambah 5 4. 3 tambah 2 berapa? Salah. Ya salah. Jawabannya salah. Enggak, ya salah. Gue kok? Jawab saya toh, masa nyerah loh. Lihat dulu berapa itu? Nyerah? Jadi urung. Ketemu kayaknya saya tahu. 7. Salah 7 tadi salah. 7 salah. Saya jawab ya, ngerti. Jawabannya berapa saya? Jawabannya 4. Dapatnya dari mana terangnya Pak? Ini diterangin dulu. Oke, saya jelaskan. Ya. Cluenya berhitung. 1 tambah 1 berapa? Ini tanpa melihat jawaban itu. 2 hurufnya ada berapa? 3. Ada 3. D U A. Kira-kira sisi loh. Nah, cluenya tadi berhitung. Berarti 1 2 3. Terus 2 tambah 5 berapa?
Enggak, jawaban aslinya 7 berapa huruf? Maka bukan bahasa Indonesia 7 itu nggak pakai H. 4. Itu jawabannya kan Hurufnya, iya hurufnya. Jadi 3 tambah 2 itu kan 5. Pak, itu ganti soalnya Pak sekarang. Nanti soal coba. Baru soal. Wah, udah berapa menit? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dari pemaparan saya, lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan itu dari saya, ada lebihnya itu dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok berarti kalau nulisnya 7 kurang 6 betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumarsih. Saya guru SD Negeri Denanyar 3, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Saya mengajar di kelas 6. Saya teman sejawat dari Bapak Anton Riyadi, calon guru penggerak angkatan 9. Setelah mendengarkan aksi nyata yang dipaparkan oleh Bapak Anton Riyadi, itu membawa perubahan, membawa pola pikir bagi saya bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih banyak kekurangan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Anton dengan budaya positif itu merubah pola pikir, merubah semuanya, sehingga saya akan berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang sudah kami lakukan kemarin. Tentunya masih banyak kekurangan. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Semangat buat Bapak Anton Riyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Yudiantoro dari SDN Denanyar 3. Kabupaten Sragen. Dengan adanya program guru penggerak ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa-siswa saya, dan banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk semua calon guru penggerak. Guru penggerak, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ariyaton, SPD, guru SD Negeri Denanyar 3, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya rekan sejawat Pak Anton Riyadi, SPD, calon guru penggerak angkatan 9, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan adanya guru penggerak di sekolah kami menjadi motivasi pada diri kami dan bisa menambah wawasan tentunya buat kami pribadi dan bisa meningkatkan motivasi sekolah kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Kasmadi, guru pendidikan agama Islam di SD Denanyar 3. Teman-teman semua, terkait dengan adanya guru penggerak di SD kita merasa sangat senang sekali adanya guru penggerak, karena bisa membantu guru dalam berbagai hal, terutama di bidang IT dan pembuatan
istilahnya modul pembelajaran. Bagi kami guru penggerak berperan serta sekali dalam mengajak teman-teman guru di SD Tenayan 3 karena mereka mempunyai pemahaman yang sangat luar biasa sekali, mempunyai inovatif, kreatif dalam pembelajaran di SD ini. Kami banyak menerima pengetahuan, menimba ilmu dari teman kami yang guru penggerak ini, sehingga membuat motivasi kepada kami untuk tetap semangat dalam belajar mengajar di SD Tenayan 3. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryanto, guru kelas 5 SD Negeri Denanyar 3 dan juga rekan kerja dari Bapak Anton Riyadi selaku calon guru penggerak di SD Negeri Denanyar 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pandangan saya terhadap Pak Anton dan program guru penggerak yang sedang dilaksanakannya, yaitu program guru penggerak ini sangat membantu kualitas pembelajaran di SD kita, dan saya berharap Pak Anton semakin lancar dalam proses pendidikan guru penggeraknya supaya ilmu yang didapatkan dapat ditularkan kepada siswa dan guru-guru sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Arifan Nur Sihlan SPD, guru kelas 3 SD Negeri Denanyar 3, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Saya rekan sejawat dari Bapak Anton Riyadi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Anton Riyadi SPD terkait tentang aksi nyata budaya positif dapat membuka wawasan pola pikir saya terkait dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, terutama di kelas 3. Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Anton tadi, saya menjadi ingin lebih belajar lagi tentang budaya positif yang anak-anak di mana masa peralihan, sehingga menjadi dari yang peraturan kita menjadi keyakinan sehingga bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih karena sudah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk Bapak Anton, tetap semangat, calon guru penggerak angkatan ke-9, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan adanya program calon guru penggerak pada SD kami telah membuat perbedaan dan kebiasaan pada murid kami kelas 2 yang dulu belum ada persiapan. Dengan adanya salam salim dengan guru, sekarang ada perubahan. Terima kasih, semoga menjadikan perubahan pada kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.